Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan daerah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iis Erliani Rizky Amanda, NPM 43236065, dan teman saya Perkenalkan, nama saya Lutfia Zewa Indriani dengan NPM 43236030. Perkenalkan, nama saya Gisela Dinda Adia, NPM 43236002. Oke, langsung aja ke pembahasannya. See you. Apa sih itu akuntansi keuangan daerah? Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, dijelaskan secara rinci bahwa sistem akuntansi pemerintahan atau SAP merupakan berbagai prosedur manual maupun yang sudah terkomputerisasi, mulai dari kegiatan pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan serta operasional pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD merupakan suatu sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat proses pencatatan, penggolongan, pentafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, dan laporan keuangan dalam wujud melaksanakan APBD yang dilakukan dalam berbagai prinsip akuntansi yang sudah diterima secara umum. Akuntansi pemerintah di daerah di SKPD dan PPKD. Pertama, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah akan menjadi tanggung jawab para penjabat penata usahaan keuangan SKPD. Seluruh transaksi-transaksi yang ada di dalam lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan pada Bendahara Umum Daerah atau BUD. Yang kedua, sistem akuntansi pemerintah pejabat penata usahaan keuangan daerah. Sistem pemerintah akuntansi daerah akan menjadi tanggung jawab para penjabat penata usahaan keuangan daerah atau PPKD yang memiliki tugas dalam hal mencatat berbagai transaksi yang dilakukan di level pemerintahan daerah, seperti pendapatan dana, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Tujuan dan fungsi sistem akuntansi keuangan daerah. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sistem akuntansi pemerintah yang bisa memberikan berbagai informasi terkait keuangan secara cermat dalam waktu dan format yang tepat. Yang kedua, ada manajerial. Akuntansi daerah akan mampu memberikan beragam informasi tentang keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Yang ketiga, ada pengawasan. Akuntansi daerah harus mampu menyelenggarakan pemeriksaan oleh para aparat pengawasan fungsional secara efisien dan juga efektif. Yang keempat, ada penyedia informasi keuangan. Penyedia informasi keuangan berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi yang akurat dan juga tepat waktu terkait anggaran dan kegiatan keuangan. Pihak yang melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah terbagi menjadi dua. Yang pertama, pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. PPKD adalah pihak utama yang mengelola keuangan daerah secara keseluruhan. Bisa dibilang PPKD adalah bendahara besarnya pemerintah daerah. Tugas utama PPKD yang pertama ada mengelola kas daerah, yang kedua menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara terpusat, yang ketiga menggabungkan laporan dari seluruh SKPD, yang keempat bertanggung jawab atas laporan keuangan daerah yang disampaikan ke DPRD dan BPK PPKD bekerja di Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Biasanya berada di BPKAD atau BKD. 2. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD atau pejabat penata usahaan keuangan SKPD seperti dinas, badan, dan pemerintah. Jika PPKD mengelola keuangan daerah secara besar, maka PPK SKPD mengelola keuangan di unit kerja masing-masing. Tugas PPK SKPD, yang pertama mencatat transaksi keuangan di SKPD, yang kedua menyusun laporan keuangan SKPD,
Yang ketiga, menata usahakan pendapatan, belanja, dan aset SKPD. Yang keempat, menyampaikan laporan ke PPKD untuk digabungkan. Contoh SKPD-nya ada 1. Dinas Pendidikan, 2. Dinas Kesehatan, 3. Dinas PUPR, dan lain-lainnya. Next, di sini ada pihak-pihak yang memerlukan. Di sini ada 4 pihak yang memerlukan. Yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau bisa dibilang DPRD. DPRD ini membutuhkan laporan keuangan daerah untuk yang pertama mengawasi penggunaan APBD, menilai apakah anggaran sudah digunakan sesuai rencana, mengambil keputusan terkait persetujuan anggaran dan kebijakan daerah. Singkatnya, DPRD memastikan uang rakyat tidak disalahgunakan. Yang kedua, Badan Pengawasan Keuangan atau BPK, BPKP atau Inspektorat. Pihak ini biasanya membutuhkan informasi keuangan untuk memeriksa kebenaran laporan keuangan, menilai apakah pengelolaan keuangan sudah sesuai aturan, memberikan opini atau rekomendasi perbaikan. Biasanya beliau bertugas mengawasi dan mengaudit agar keuangan daerah transparan dan akuntabel. Yang ketiga, ada investor, kreditor, dan donatur. Mereka juga memerlukan informasi keuangan untuk menilai kondisi keuangan pemerintahan daerah, menentukan apakah daerah tersebut layak diberi pinjaman atau investasi, dan juga menilai kemampuan daerah dalam mengelola dana. Nah, pada intinya mereka ingin yakin bahwa dananya aman dan dikelola dengan baik. Yang keempat, rakyat dan pemerintah pusat. Di sini rakyat juga ingin tahu apakah pajak dan dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan pribadi. Nah, sementara pemerintah pusat itu memantau kinerja keuangan daerah dan menentukan kebijakan lanjutan seperti dana transfer pusat. Next, ada metode pencatatan sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam akuntansi keuangan daerah ada 3 cara mencatat transaksi keuangan tergantung tingkat kelengkapan dan tujuan pencatatannya. Yang pertama, ada single entry atau pencatatan tunggal. Metode pencatatan transaksi keuangan yang hanya dilakukan 1 kali, biasanya hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Ini adalah cara pencatatan yang paling sederhana, tidak menunjukkan posisi aset, utang, dan ekuitas secara lengkap. Single entry ini juga cocok untuk sistem yang sangat sederhana, tetapi kurang akurat untuk pengelolaan keuangan daerah yang kompleks. Contohnya, uang kas masuk dicatat sebagai penerimaan, uang kas keluar dicatat sebagai pengeluaran. Yang kedua, ada double entry atau pencatatan berpasangan. Sebuah konsep transaksi yang mana setiap transaksinya akan melibatkan setidaknya 2 akun. Ini adalah metode pencatatan yang paling umum dan resmi digunakan. Setiap transaksi dicatat 2 sisi. Yang pertama ada debit dan kredit. Double entry ini menunjukkan pengaruh transaksi terhadap keuangan secara menyeluruh dan membantu penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Dalam metode ini membuat laporan keuangan lebih rapi, transparan, dan dapat diaudit. Contoh, belanja barang seperti kas berkurang di kredit, belanja bertambah di debit. Yang ketiga, ada triple entry atau pencatatan 3 pihak. Sistem pencatatan yang menggunakan double entry ini ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Dengan metode pencatatan yang lebih modern, transaksi dicatat oleh 3 pihak. Transaksi ini biasanya melibatkan sistem elektronik atau teknologi digital, digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data. Next, ada output akuntansi keuangan daerah. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau disebut dengan LRA, yaitu menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode. Digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua ada laporan neraca, menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah secara keseluruhan.
Yang ketiga ada laporan arus kas, yaitu menyajikan arus masuk dan keluar kas. Diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Berguna untuk menilai likuiditas dan manajemen kas. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas dana, yaitu menjelaskan kenaikan atau penurunan ekuitas dana akibat surplus atau defisit dan koreksi lainnya selama satu periode. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau disebut CALK, memberikan penjelasan tambahan atas angka-angka dalam laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi dan informasi penting lainnya, agar laporan mudah dipahami. Next, ada akun-akun dalam akuntansi sektor publik daerah. Yang pertama ada pendapatan, yaitu semua penerimaan daerah yang menambah ekuitas seperti PAD, dana transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Yang kedua ada belanja, yaitu pengeluaran daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan, baik belanja operasional maupun belanja modal. Yang ketiga ada transfer, yaitu penerimaan atau pengeluaran dana antar pemerintah dari pusat sampai daerah atau antar daerah. Yang keempat ada surplus atau defisit, yaitu selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus jika pendapatan lebih besar, defisit jika sebaliknya. Selanjutnya yang kelima ada pembiayaan, yaitu transaksi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus seperti penerimaan, pinjaman, atau penggunaan silpa. Yang keenam ada silpa atau sikpa, sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran, yaitu selisih kas pada akhir tahun anggaran. Yang ketujuh ada aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah seperti kas, piutang, tanah, gedung, dan peralatan. Yang kedelapan ada kewajiban, utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir ada ekuitas dana, yaitu kekayaan bersih pemerintah daerah, selisih antara aset dan kewajiban. Biasanya akun 789 itu berguna pada laporan neraca. Next, contoh studi kasus. Soalnya diterima DPA SKPD Dinas Pendidikan dengan rincian belanja pegawai 500 juta, belanja barang dan jasa sebesar 300 juta, dan belanja modal sebesar 200 juta. Dibayarkan gaji pegawai bulan Januari sebesar 450 juta melalui bendahara pengeluaran, dan transaksinya dibeli komputer untuk sekolah secara kredit sebesar 120 juta rupiah. Jawabannya adalah yang benar atau jurnalnya adalah pembayaran gaji, belanja pegawai sebesar 450 juta pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 450 juta. Selanjutnya jurnal pembelian komputer secara kredit, yaitu aset tetap peralatan sebesar 120 juta pada utang belanja 120 juta. Di sini pembelanjaannya secara utang dan kita harus mengkredit akunnya yaitu dengan utang belanja. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dan salah kata dalam menjelaskan materi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!